Otoritas IKN Nusantara, Manajemen atau Arsitek. Ditulis oleh Erika Ebener. Isu yang mengusung tentang IKN Nusantara ini memang aduhai. Sebelum adanya berita yang memberitakan tentang harapan Presiden Jokowi terkait sosok yang akan memimpin IKN Nusantara yang berlatar belakang arsitek dan memiliki pengalaman menjadi kepala daerah. Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Isu yang menyebutkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon kuat kepala Otoritas IKN Nusantara cukup merebak. Tapi semua itu menurut saya sangatlah tergantung dari sasaran yang akan diinginkan oleh sang pencetus ide IKN Nusantara. Walaupun masih belum jelas siapa yang akan menjadi kepala Otoritas IKN Nusantara, tapi bolehlah kita berandai-andai menjadikan Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama sebagai 2 sosok yang dipolingkan. Namun demikian, sebelum kita berpoling, ada baiknya kita mengingat kembali apa alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tahun 2019-an, beberapa media melansir berita tentang alasan dan tujuan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Di antaranya adalah 1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. 2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. 3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. 4. Memiliki ibu kota negara yang mempresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila. 5. Mengingatkan kembali pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. 6. Memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, dan beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing, competitiveness secara regional maupun internasional. Alasan yang nomor 6 ini menurut saya rada tidak nyambung antara konsep smart, green, dan beautiful city dengan meningkatkan kemampuan daya saing baik regional maupun internasional. Saya jadi ingat Bandara Dubai yang dibangun megah. Lalu beberapa tahun kemudian bermunculan banyak bandara, baik yang dibangun ataupun yang direnovasi yang konsepnya mirip-mirip dengan Bandara Dubai. Dan akhirnya kemegahan sebuah gedung terminal bandara seperti persyaratan untuk menjadi bandara internasional. Dari ke-6 alasan yang saya temukan, baru kita bisa membayangkan sosok mana dengan keahlian dan pengalaman apa yang sekiranya mampu mendeliverikan pekerjaannya sebagai Kepala Otoritas IKN Nusantara. Jika saja Pak Jokowi bukan Presiden Indonesia, bagi saya sosok beliaulah yang sangat mumpuni untuk memangku jabatan Kepala Otoritas IKN Nusantara. Dan sekarang, jika kita disodorkan pilihan antara Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama, seperti yang viral diisukan di media-media untuk latar belakang dan alasan-alasannya, mana satu dari kedua sosok ini yang kalian anggap pas menjabat Kepala Otoritas IKN Nusantara? Saya pribadi memilih BTP dan RK. Keduanya sama-sama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Persyaratan yang Presiden Jokowi sebutkan bahwa calon kepala otoritas IKN Nusantara harus memiliki pengalaman memimpin daerah sudah terpenuhi. Namun, jika kemudian pilihan Presiden Jokowi lebih cenderung pada sosok yang memiliki keahlian di bidang arsitektur, pertanyaan saya, memangnya sang kepala ini akan diminta untuk mendesain sendiri bangunan yang akan dibangun,
Atau sang kepala ini akan mengevaluasi hasil kerja tim arsitek atau bagaimana ya? Memang jadi sangat ambigu kalau kemudian ucapan Presiden Jokowi itu tidak ditafsirkan pada sosok Ridwan Kamil yang seorang kepala daerah dengan keahlian arsitek. Jangan salah lo ya, karya-karya arsitektur Ridwan Kamil ini di bawah bendera urban banyak yang mendunia. Karya itu diantaranya adalah Marina Bay, Waterfront Waterland di Singapura, Nangbo Newton Tiongkok, belum lagi rumah pribadi Ridwan Kamil yang didesain dengan menggunakan botol. Bangunan yang dibuat dari tumpukan botol bekas ini bahkan mendapatkan penghargaan Green Design Award dari Asia Building Construction Information pada 2009. Tapi semua karya yang mendunia itu, semuanya Ridwan lahirkan jauh sebelum dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Setelah dan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, adakah karya atau bangunan atau fasilitas umum yang dibangun Ridwan yang diperuntukkan bagi warga Jawa Barat? Apa bedanya membuat karya dengan dana swasta dan dana APBD? Bedanya di masalah pengawasan dan evaluasi kebocoran saja. Namun demikian, besar atau kecilnya kebocoran anggaran APBD Jawa Barat tak terdengar sekeras kebocoran anggaran APBD di masa Anies Baswedan. Di sisi lain ada BTP yang selama 2 tahun menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Walaupun bukan seorang arsitek, tapi telah melahirkan karya berupa fasilitas umum untuk warga Jakarta. Sebut saja serangkaian ruang publik terpadu rumah anak, dan yang terheboh adalah RPTRA Kalijodo. Lalu Simpang Susun Semanggi, kelompok kerja berwarna seperti pasukan oranye, merah, biru, hijau yang melalui peraturan gubernur tentang perekrutan para pekerja penanganan prasarana dan sarana umum. BTP membuat sejumlah pasukan yang ditugaskan untuk menangani persoalan darurat dan kecil. Belum lagi karya lain BTP berupa sistem seperti sistem penerapan e-budgeting. Dan kalau kita bicara tentang alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Antara BTP dan RK, mana yang lebih mumpuni? Nah, dari apa yang saya jabarkan di atas, mungkin pembaca sudah bisa menebak siapa sosok yang menjadi pilihan saya, bukan? Sekarang giliran kalian. Siapa yang kalian pilih untuk menjadi Kepala Otoritas IKN Nusantara antara BTP dan RK? Ayo tulis di kolom komentar.